kasih-Mu selalu mengalir. Saya mengajak kita bangkit berdiri. Penuhi kehidupanku, Engkau setia menguatkanku. Bersyukur ada dalam kasih-Mu selalu Kau setia menguatkanku, ku bersyukur ada dalam hatimu.
ada pada kami semua. Di saat roh Tuhan ada pada kami, maka roh Tuhanlah yang berkuasa. Oleh sebab itu, kami akan selalu membuka hati kami supaya roh Tuhan ada pada kami. Terima kasih Bapak. Semua pujian, penyembahan kami tahu menyenangkan hati Tuhan, dan kami melakukan itu semua bukan supaya Tuhan tambah mengasihi kami, tapi inilah bentuk kami semakin terus mengasihi Tuhan, karena kasih kami kepada Tuhan akan terus menerus ada, dan kasih Tuhan kepada kami tidak akan pernah berubah. Kasih Tuhan kepada kami kekal adanya, dan di saat kami tidak mengasihi Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kami. Itulah kasih yang abadi. Terima kasih Bapak. Terima firman Tuhan pada saat ini. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Prosperous people, I grow, I go, I glory. Apa kabar? Saya sehat, saya kuat, saya makmur, saya panjang umur, saya muda, diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Amin, 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 amin. Saya persilakan duduk kembali. Baik, shalom. Kita membuka Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Yesaya 61 ayat 1 sampai yang kedua. Baik, jemaat kita banyak tugas keluar kota ya. Ya kita berdoa kalau tugas itu satu-satu saja, jangan sekalian gitu ya. Nah, dan kita bersyukur jemaat Tuhan selalu progres, diberkati Tuhan. Katakan amin. Baik, Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Yuk kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Roh Tuhan Allah ada padaku. Ada padamu, amin? Katakan amin. Nah, terus oleh karena Tuhan telah mengurangi aku, terus Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Bapak dan Ibu dan saya diutus Tuhan untuk menyampaikan apa? Kabar baik, bukan hukuman ya. Bukan hukuman, tapi apa? Kabar baik. Kalau translate yang lain, tugasmu dan tugas saya itu menyampaikan kepada orang tentang kasih karunia. Katakan amin. Terus, dan merawat orang-orang yang remuk hati. Ada di sini yang remuk hati? Halo? Amin. Ada saatnya, dan saya Bapak dan Ibu ada saatnya remuk hati. Tapi ingat, yang bisa membuat hatimu, yang bisa membuat hatimu kokoh kembali, itu hanya roh Tuhan, bukan roh yang lain ya. Lanjut. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahu. Kok cuma saya yang baca ya? Saya merasa saya sendiri ya. Baca bersama-sama untuk memberitakan 1, 2, 3. Amin. Nah, Bapak dan Ibu dan Saudara ingat sekali, pemberitaan gereja itu harus mendasari tentang kasih karunia Tuhan. Gereja tidak saatnya lagi memberitakan tentang masalah-masalah yang mengerikan, tentang masalah-masalah yang mengancam, tapi gereja harus membawa berita kasih karunia. Karena apa? Karena rahmat Tuhanlah yang membuat seseorang itu semakin lengket dengan Tuhan. Kalau orang sudah tertuju kepada rahmat Tuhan, kalau orang sudah tertuju kepada kasih karunia Tuhan, maka apapun problem di depan, kesulitan apapun, kesusahan apapun, dia tidak akan pernah goyang lagi. Amin. Amin. Berita-berita, pengumuman apapun, bahkan gereja bisa mengantisipasi apapun. Tapi kekuatan dari gereja mengantisipasi apapun ancaman ke depan ini, itu juga terbatas. Tapi di saat jemaat itu selalu dibawa kepada kasih karunia Tuhan, jemaat itu selalu diberitakan tentang kasih karunia
Tuhan, itu yang membuat dia kokoh. Sehingga apapun yang terjadi di luar sana, dia tidak akan pernah berubah. Katakan amin. Maka lihat, fokuslah kepada kasih karunia yang tidak pernah berubah itu. Fokuslah kepada Tuhan yang tidak pernah berubah itu. Nah, bagi kita yang kadang-kadang sering berubah, justru harus bertolak ukur kepada pribadi yang tidak pernah berubah itu. Supaya apa? Supaya engkau berakar kepada pribadi yang tidak pernah berubah itu. Katakan amin. Katakan amin. Inilah yang harus bagian kita. Inilah yang harus bagian pemberitaan kita. Maka gereja kita di tempat ini akan selalu dan selalu memberitakan kasih karunia Tuhan ada padamu. Amin. Coba kita bisa melihat kembali lagi bagaimana Yesus itu memberitakan satu kasih karunia kepada pribadi-pribadi, bahkan satu kampungnya di Nazaret, tapi dia ditolak. Yuk kita baca lagi bersama-sama. Ini banyak pembacaan firman Tuhan. Lukas 4 ayat 16 sampai 22. Yuk kita baca bersama-sama. 1 Lukas 4 dulu. Lukas 4 ayat 16 sampai 22. Yuk 1, 2, 3. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Amin. Semua yang Yesus lakukan itu berdasarkan Alkitab. Walaupun dia ada faktor manusiawi, tetapi faktor manusia pada Yesus selalu dikontrol oleh kebenaran firman. Amin. Lanjut. 17. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis. Nah, kitab Yesaya, zaman Yesaya ke Yesus itu cukup jauh. Dan kitab Yesaya ini dibukakan kembali karena kitab Yesaya itu kebanyakan kitab tentang nubuatan. Bisa paham? Nah, waktu kitab nubuatan ini dibuka kembali, siapa yang membuka? Pribadi Yesus. Apakah itu kebetulan? Tidak. Itu sudah satu rangkaian di mana memang Tuhan itu luar biasa secara histori. Katakan amin. Apa yang tertulis? Yuk baca 18, 1, 2, 3. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Yesaya 61 tadi diambil oleh Yesus lagi, bahwa kitab Yesaya tadi itu sebuah nubuatan, dan kitab Yesaya itu juga digolkan, disempurnakan, bahkan dinyatakan kepada Yesus Kristus, dan Yesus Kristus sendiri pun menyampaikannya itu secara sempurna. Amin. Yuk baca 19. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahu rahmat Tuhan telah datang. Bapak dan Ibu dan Saudara, kalau membaca tadi Yesaya pasal 61 dan kita membaca lagi Lukas pasal 4, itu bukan berarti tulisan itu diulang-ulang ataupun untuk menambah ayat-ayat firman Tuhan. Tujuannya bukan seperti itu. Maka kalau Bapak dan Ibu membaca kitab Kejadian, Keluaran ini banyak lagi dibahas di kitab Ulangan. Bisa paham? Berarti apa? Firman Tuhan itu memang harus terus-menerus diulang. Katakan amin. Firman Tuhan itu harus terus-menerus diulang. Nah, waktu Yesus mengatakan ini, mengambil kitab Yesaya itu bukan berarti itu menambah-nambahi ataupun memperbanyak lembaran Alkitab. Dan segala nubuatan yang sudah dibuat yang akan datang itu hanya bisa terjadi zamannya Yesus. Amin. Lanjut ayat 20, 1, 2, 3. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadah itu tertuju kepadanya. 21. Lalu ia
memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi Yesaya 61 ayat 1 sampai 2 tadi, dan termasuk kitab Lukas ini, hari ini sudah tergenapi. Halo? Halo? Jadi apa yang sudah tergenapi, itu nggak perlu kita mundur lagi. Itu berarti apa yang menjadi jarak waktu yang ratusan tahun dibuat kitab Yesaya, dan itu terjadi. Jadi waktu Yesus membuatnya, kitab Yesaya 61 itu sudah tergenapi. Amin. Siapa yang memberitakan kabar baik itu? Ya, memberikan kepada hati-hati yang remuk, penghiburan kepada mereka yang remuk hatinya, yaitu Yesus itu sendiri. Jadi waktu Yesus membaca itu dan Yesus menutup itu, semua nats itu, nubuatan itu sudah terjadi. Dan zaman kita hari ini, nats itu pun sudah terjadi, sudah tergenapi. Alkitab kita luar biasa. Katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, ayat 22. Ayat 22, 1, 2, 3. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia anak Yusuf? Halo? Waktu pemberitaan firman Tuhan, waktu Yesus membuka kitab Yesaya tadi, Yesus juga menulis tentang Lukas ini tadi. Semua orang-orang yang hadir terkagum-kagum. Tapi yang jadi masalah ayat 22 terakhir, bukankah ini anak Yusuf? Ada setengah keraguan lagi muncul. Karena mereka bisa melihat Yusuf manusia biasa, kenapa anaknya ini bisa berbicara seperti itu? Jadi waktu muncul lagi pertanyaan, bukankah dia ini anak Yusuf? Itu berarti ada satu keraguan yang muncul. Kalau Bapak dan Ibu sudah percaya saja, tidak perlu ragu lagi. Setiap firman itu harus dipercaya, tidak perlu diragukan. Katakan amin. Katakan amin. Karena waktu Bapak dan Ibu meragukan itu firman, itu berarti mau firman itu bekerja padamu, akhirnya berakhir. Karena firman bisa mengoreksimu, firman bisa bekerja dalam hatimu waktu engkau membuka hatimu. Amin. Amin. Waktu engkau membuka hatimu dengan dasar percaya, begitu mudah firman dan roh itu membereskan hatimu. Tapi kalau ada muncul lagi, bukankah itu anak Yusuf? Bukan firman yang tidak berkuasa, tapi hati manusia yang selalu punya masalah. Halo? Dan nanti pada intinya, Yesus pun ditolak di kampungnya sendiri. Ya. Lukas 4:22 tadi, translate yang lain berkata begini, dan semua orang bersaksi tentang dia, dan mereka kagum atas firman anugerah yang keluar dari mulutnya. Dan mereka berkata, bukankah dia ini anak Yusuf? Firman keluar dari Yesus yaitu firman kasih karunia. Berbicara firman kasih karunia itu berarti 100% dari Allah itu sendiri, tanpa ditambah, tanpa dikurangi. Nah, kita sering sekali untuk menerima kasih karunia ini, kasih anugerah ini, justru kita tambahkan plusnya, yaitu perbuatan. Nah, bukankah dia ini anak Yusuf? Peserta saat itu sudah mulai menambahkan kasih karunia, yaitu dengan plusnya pikiran. Bukankah dia anak Yusuf? Maka lihat, kasih karunia itu tidak ada plusnya. Kasih karunia, kasih karunia. Kasih karunia itu 100% hanya dari Tuhan, tanpa plus perbuatanmu. Halo? Amin. Mengapa banyak orang menambahkan dengan perbuatan? Karena masalah gengsi. Kenapa banyak orang sulit menerima Tuhan? Karena gengsi. Karena dia selalu mengatakan menerima Tuhan itu juga plus ada perbuatan. Halo? Jadi kalau Bapak dan Ibu hari ini ada yang bernyanyi, ada main musik,
Bapak dan Ibu datang ke tempat ini, seolah-olah itu perbuatanmu datang ke sini. Padahal itu semua karena kasih karunia. Jadi kalau Bapak dan Ibu datang sini, itu bukan karena perbuatanmu. Bapak dan Ibu datang beribadah di sini, itu bentukmu mengasihi Dia, bukan karena perbuatanmu. Amin. Tuhan itu tidak akan pernah berubah sekalipun Bapak dan Ibu saya berubah. Tidak akan pernah berubah. Jangan pernah berpikir semakin kuat berdoa, banyak berpuasa, rajin beribadah, supaya Tuhan tambah mengasihimu. Itu omong kosong. Tidak ada seperti itu. Maka banyak orang mengatakan lebih banyak berdoa, lebih banyak berdoa. Ingat sekali lagi, bukan berbicara doa itu salah. Tapi waktu engkau berdoa, itulah bentukmu mengasihi Tuhan. Waktu engkau beribadah, itulah bentukmu mengasihi Tuhan. Waktu engkau menabur, itulah bentukmu mengasihi Tuhan. Segala sesuatu justru lebih. Kasih Tuhan pada mendapat saya tidak perlu ragu. Anda tidak mengasihi Tuhan, tetap mengasihi. Amin. Jadi jangan selalu berpikir apa yang kau lakukan itu sepertinya mau menyogok Tuhan lebih mengasihimu. Tidak. Tuhan tidak akan pernah berubah. Seolah-olah kalau kita buat statement seperti itu, seolah-olah kasih Tuhan itu bisa kita yang kontrol. Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin Tuhan lebih mengasihi kita. Waktu kita 50% mengasihi Tuhan, berarti Tuhan mengasihi kita 50%. Kita tidak bisa mengontrol Tuhan. Kasih Tuhan itu kekal. Dia tidak akan pernah berubah. Katakan amin. Katakan amin. Itu nanti yang mendasari kita, apapun yang kita perbuat, tidak ada lagi karena perbuatan. Karena selalu perbuatan menuju kesombongan. Saya teringat tadi waktu menyembah Tuhan. Dulu saya punya teman. Saat itu kami masih SD. Tapi dia 2 tahun di atas saya. Kami mandi dalam sebuah bendungan. Bendungan ini buatan Belanda. Jadi sangat kuat dan kokoh. Bendungan ini juga menghasilkan listrik di tempat saya. Anak ini baik aja. Luar biasa. Tapi tiba-tiba dia salto ke belakang. Tahu salto ya? Salto ke belakang, kepalanya ini kena benturan batu. Temboknya itu. Mati di tempat. Padahal anak ini baik. Dan kami juga biasa aja, salto aja kok semua. Tapi kenapa dia kena? Padahal dari segi keahlian dia lebih ahli. Kita masih hitung-hitung. Masih begini-begini kita. Bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Kalau dia enggak. Langsung zit. Enggak tahu kenapa. Dia mungkin kurang dorong ke belakang. Kepalanya itu kena benturan batu. Yang temboknya itu. Mati. Akhirnya kami menyelam karena dia mendalamnya sekitar 3 meter. Kami menyelam, nggak ketemu. Ternyata udah ketemu di sekitar 200 meter mau masuk ke penggilingan air itu untuk menghasilkan listrik. Untuk masih bisa kami temukan. Ketemu kakinya saat itu. Saya menemukan tangannya langsung kami angkat. 3 meter. Yang masuk saya begini. Apapun keahlianmu hari ini, yang kita merasa kita layak, sebenarnya tidak layak. Kalau Bapak dan Ibu hari ini memiliki sebuah keahlian, memiliki sebuah profesi, memiliki sebuah pekerjaan, jangan pernah berpikir itu, posisi itu karena perbuatanmu. Halo? Kalau selalu nanti condongnya ke perbuatan-perbuatan, itulah nanti Bapak dan Ibu sangat gengsi untuk menerima kasih karunia. Karena kasih karunia itu tidak ada karena perbuatan. Plus, tidak ada kasih karunia plus. Sedangkan banyak gereja mengajarkan kasih karunia itu tambah plus. Kalau berbicara firman Tuhan, tidak ada plus. Kasih karunia itu 100% hanya dari Tuhan. Amin. Amin. Maka lihat, apa sekarang kau perbuat dengan saya, harus semua yang tertuju semua karena Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan panggil. Seperti teman saya itu, saya hanya berpikir saya dengan dia itu panjang umur saja. Dan semuanya baik-baik aja. Saya nggak pernah berpikir setelah selesai mandi, dia sudah.
mati. Saya tidak pernah ada pikiran dalam benak saya bahwa saya dengan dia akan bertumbuh bersama, besar bersama. Karena apa? Nyawa itu bukan ada ditentukan karena perbuatan. Nyawa itu loh, itu Tuhan yang ngatur. Halo? Kalau semua berbicara perbuatanmu, bahkan kedudukanmu, bahkan uangmu karena perbuatanmu, Tuhan hanya begini, tak nyawa, nggak ada arti semua posisi itu lagi. Nah di sini kita harus memahami apa yang kau hadapi hari ini, kau alami hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Artinya selama Anda dan saya masih hidup, itu Tuhan sudah buat yang terbaik. Apapun kondisimu hari ini, engkau masih kurang uang, apapun kondisimu hari ini mungkin lagi sakit, apapun kondisimu hari ini mungkin belum bekerja, apapun posisimu hari ini mungkin sudah bekerja, ingat, kasih karunia yang terbesar bagimu dan bagi saya masih hidup, yaitu nyawa. Selama masih hidup, berarti Tuhan masih buat yang terbaik bagimu. Amin. Nah Tuhan mau orang-orang yang dikasihi ini, pada saat dia pergi kepada rumah Bapa di sorga, Anda dan saya pun meninggalnya di dalam Tuhan. Katakan amin. Hanya itu aja buat tujuan hidup kita. Hanya itu saja. Maka lihat Yohanes 3:18. Yuk, Yohanes 3:18. 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ini yang mendasari bahwa penghakiman itu tidak ada lagi buat anak-anak Tuhan. Mengapa Anda dan saya disebut anak Tuhan? Karena percaya penuh pada Yesus. Katakan amin. Ini berita sukacita loh. Seharusnya kita semua tepuk tangan dulu. Amin. Nah, berita sukacita ini itu tidak diadopsi, itu langsung dari Tuhan itu sendiri. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Waktu Yesus ngomong begitu, orang lain tidak disuruh untuk membacanya atau perwakilan, tapi itu dari mulut Yesus sendiri. Tidak diadopsi. Dia langsung, Yesus langsung ngomong itu. Kalau sudah Yesus langsung yang ngomong itu, berarti Bapa di surga juga ngomong seperti itu. Amin. Akulah jalan. Kalau Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, pertanyaan saya, sebenarnya tidak ada lagi karena perbuatanmu. Semua karena kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Lebih semangat katakan amin. Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3, 1 dan 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengeruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saya mau tanya, apa yang kau punya hari ini? Saya mau tanya, itu desainnya dunia atau desainnya surga? Surga. Matahari ini siapa yang buat? Halo? Tuhan. Kalau berbicara Tuhan berarti itu berbicara asalnya dari surga. Dan segala berkat rohani itu dilimpahkan padamu. Amin. Segala berkat rohani itu datangnya dari surga. Dan dari surga itu dilimpahkan padamu. Saya mau bertanya, apakah yang dari surga itu ada yang negatif? Tidak. Semuanya positif. Katakan amin. Semuanya positif. Maka jangan pernah ragu kalau hari ini Anda dan saya percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah ragu lagi. Anda dan saya harus menerima itu 100%, sekalipun situasi hidupmu masih sulit hari ini. Anda harus tetap percaya 100%. Tidak boleh berubah karena situasimu yang mungkin tanda kutip belum menguntungkan. Percaya bahwa semua berkat dari surga itu akan tertuju padamu.
Dan berkat dari surga yang terbesar itu adalah keselamatan yang sudah Anda terima. Katakan amin. Katakan amin. Kalau Yesus sudah memberikan keselamatan itu, saya mau tanya. Masa sih masalah keuangan, masa sih masalah teman hidup, masa sih masalah posisi Anda akan mengubahnya? Halo? Jangan pernah goyang dengan iman percayamu itu. Karena iman percayamu itu berasal dari surga. Segala sesuatu yang berasal dari surga berarti berbicara kekal. Katakan amin. Rohmu dan roh saya itu dari surga. Tubuh fisikmu dan tubuh fisik saya itu bahan bakunya dari tanah. Semua yang berasal dari tanah akan kembali ke tanah. Tapi roh akan berbicara kembali ke surga. Halo? Amin. Nah, manusia itu juga memiliki banyak roh. Ada roh ini, roh ini, roh ini. Tapi roh yang menyelamatkan itulah roh di dalam Yesus Kristus. Roh Kudus yang kita sudah terima itu. Nah, biar roh-roh yang ada di bumi ini jangan sampai membuatmu bergeser sehingga memiliki roh yang lain. Roh setan juga masalahnya ada. Bisa paham? Halo? Tapi yang Tuhan maksud, setiap roh yang sudah Tuhan berikan kepada saya itu berasal dari surga. Nah, roh yang berasal dari surga ini itu harus selalu berbicara kekekalan. Amin. Maka surga itu berbicara kekekalan. Nah, roh yang ada padamu inilah menjadi nanti dasar yang utama di mana Tuhan sebenarnya memberikan kabar sukacita, kabar Injil itu, kabar kasih karunia itu kepada semua manusia. Tapi tidak semua roh meresponi. Termasuk waktu Yesus memberikan berita sukacita kasih karunia kepada di kampungnya di Nazaret. Tapi lama-kelamaan orang di situ semua menolak dia karena mereka terfokus kepada manusianya Yusuf. Halo? Bisa paham? Nah, kita harus bisa memahami bahwa roh yang ada padamu berasal dari surga. Maka hidup yang kita hidupi sekarang ini juga adalah hidup kekekalan. Katakan amin. Waktu Bapak dan Ibu sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, sebenarnya Anda sudah di surga. Amin. Halo? Halo? Waktu Bapak dan Ibu sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, Anda dan saya sebenarnya sudah di surga, sekalipun masih di bumi. Amin. Galatia 2 ayat 16. 1 Galatia 2 ayat 16. 1, 2, 3, yuk. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Bapak dan Ibu,
Agama kalau mengatakan semua baik secara umum saya terima. Karena tidak ada agama yang tidak berbicara tentang baik. Nah, tapi pertanyaan saya, Tuhan yang kau punya masuk akal atau tidak masuk akal? Masuk akal, Pak. Bagi kami, Tuhan kami tidak masuk akal. Kalau masuk akal itu bukan Tuhan. Saya mau tanya, gunung yang besar, otak kita yang sebesar bakpao, bisa nggak membicarakan tentang gunung yang besar itu? Apa di dalam gunung itu, apa di pinggirnya, dan apa isi gunung itu? Kita tidak sanggup. Kalau berbicara tentang Tuhan tidak masuk akal, memasuki kita yang masuk akal, itu mudah atau tidak? Mudah. Tapi kalau kita berbicara Tuhan tidak masuk akal, dan kita mau masuk dengan konsep masuk akal, tidak akan mudah. Ingat, Tuhan yang kita punya bukan Tuhan yang hanya sekedar masuk akal. Tapi Tuhan yang kita punya adalah pribadi yang tidak masuk akal, sehingga waktu Tuhan memberikan firman-Nya padamu, itu bisa jadi masuk akal. Bisa paham? Bisa paham? Karena Tuhan yang kita sembah, sekali lagi, itu tidak bisa kau terima dengan akalmu, tapi dengan iman. Karena iman itu posisinya di atas akal. Halo. Jadi kalau engkau menerima Yesus seperti firman tadi, engkau dibenarkan Yesus itu bukan karena akalmu. Engkau dibenarkan Yesus itu karena imanmu. Katakan amin. Katakan amin. Nah, kalau berbicara iman, itu berarti berbicara di atas akal. Maka Tuhan yang kita punya itu tidak sebatas masuk akal, tapi di luar juga akal. Maka lihat, setiap firman kalau Tuhan tidak bukakan padamu secara iman, Anda pun tidak akan pernah paham tentang Tuhan itu. Amin. Amin. Bapak dan Ibu, kalau semua mengerti firman Tuhan Alkitab, itu bukan Alkitab. Itu hanya buku biasa. Buku biasa yang kau beli tadi perpustakaan, sesulit apapun di buku itu Anda bisa pecahkan, atau orang lain bisa pecahkan rumusnya, tapi Alkitab tidak bisa. Maka Alkitab tidak ada daftar pustaka. Halo. Semua tulisan, mau skripsi, mau disertasi, mau sampai S2, S3, di bukunya belakang itu harus selalu ada daftar pustaka. Kalau tidak ada kepustakaan, maka skripsi Anda gagal. Betul tidak? Halo? Atau ada skripsi yang sini tanpa daftar pustaka? Saya justru tambah curiga. Jangan-jangan dua-duanya nggak benar. Baik dosennya, baik juga mahasiswanya. Alkitab tidak ada daftar pustaka. Bisa paham? Halo, amin. Maka lihat, Alkitab yang kita punya itu di atas akal. Maka lihat, hiduplah kepada Tuhan yang berbicara kekekalan. Kenapa banyak orang sulit menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat? Karena tidak masuk akal. Padahal untuk menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat, itu dibutuhkan iman. Iman itu apa? Iman itu di atas akal. Yang belum terjadi, jadi terjadi. Yang belum ada, jadi ada. Berbicara tentang yang tidak mungkin jadi mungkin, tidak bisa dasarnya itu masuk akal. Semuanya itu berbicara tidak masuk akal, menjadi masuk akal. Gereja ini terbangun di atas bukit, itu awalnya tidak masuk akal. Tapi akhirnya gereja ini ada, akhirnya masuk akal. Bisa paham? Waktu saya mengatakan bangun gereja di atas bukit, akal saya tidak sampai. Saya ajak jemaat juga,
palingan mereka bertahan 1-2 bulan karena tidak masuk akal. Segala sesuatu yang tidak masuk akal ini, kata firman Tuhan, engkau harus terus memperkatakannya. Percaya itu cukup 1 kali, tetapi memperkatakan firman harus terus menerus. Katakan lagi, katakan lagi, katakan lagi, katakan amin. Itu firman yang harus terus diperkatakan. Kalau sesuatu itu yang tidak masuk akal, bagianmu dan bagian saya tinggal percaya dan terus memperkatakannya. Sampai kapan? Sampai firman itu mengerjakan apa yang engkau katakan tadi. Dan firman Allah itu tidak akan kembali ke surga sebelum mengerjakan pada dirimu. Maka belajarlah memperkatakan sesuatu minimal yang baik. Belajarlah memperkatakan sesuatu hal-hal besar. Itu sama-sama gratis karena hanya memperkatakan. Katakan aja yang sesungguhnya, yang sebenarnya, yang besar tadi. Nah, waktu engkau memperkatakannya, disitulah iman percaya. Karena percaya itu harus dikerjakan. Bagaimana mengerjakan iman itu dengan mudah, tetapi juga banyak orang jadi gengsi, jadi sulit. Sebenarnya paling mudah, terus katakan, terus katakan, terus katakan. Tempat ini, setiap kali saya mengatakan ini akan menjadi kota mini, tidak mungkin tidak masuk akal. Kalau saya melihat sekarang belum masuk akal, tapi segala sesuatu yang tidak masuk akal tadi, bagian saya yang mengatakan Tuhan di atas bukit, kota mini. Amin. Saya juga tidak minta persetujuan Bapak dan Ibu. Kalau memang nggak setuju juga nggak apa-apa. Bisa banget. Tapi mari belajar. Mari belajar. Ada satu jemaat dulu, Pak, kenapa dulu saya nggak ikut aja memperkatakan, bukan untuk gereja, tapi untuk bagian saya. Kalau dulu saya berkomitmen ngomong seperti itu, seperti Pak, saya yakin kalau gereja menuai, saya juga pasti menuai kok saat itu. Saya bilang, Anda telah. Tapi di dalam Tuhan, bisa lagi hal yang baru. Kalau saya ngomong di tempat ini menjadi kota mini, Anda mau ikut, silakan, gak ikut juga gak apa-apa. Tapi jangan nanti 5 tahun ke depan, Pak, saya menyesal, kenapa gak ikut? Kalau naik metro mini, Anda langsung shake, ditinggalin bos. Halo? Halo? Waktu saya mengatakan bangun gereja di atas bukit, orang mengatakan, Pak, lakukan ini, lakukan ini, lakukan. Gak ada yang bisa saya lakukan. Bagaimana ceritanya mau gereja di atas bukit, om jalannya juga masih hancur-hancuran dari bawah ke sini. Pak, ajukan ini, ajukan ini, ajukan ini, ajukan. Gak ada yang bisa saya lakukan. Saya hanya memperkatakan saja. Dari sana di atas bukit itu gereja terbangun. Dari sana di atas bukit itu akan terjadi. Terjadi, terjadi. Sekarang masuk akal atau enggak? Masuk akal. Masuk akal itu waktu engkau sudah lihat. Yang enggak masuk akal itu hanya bagian Tuhan. Nah, bagian itu bagian saya, iman. Iman tadi yang bermudah, perkatakan terus. Katakan amin. Katakan amin. Galatia 5 ayat 4. Galatia 5 ayat 4. 1. Galatia 5 ayat 4. 1 dan 3. Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Saya baca translasi yang lain. Jika kamu berusaha dibenarkan Allah melakukan hukum Taurat, tidak ada lagi hubunganmu dengan Kristus. Dan kamu telah meninggalkan anugerah Allah. Itu yang saya katakan tadi. Kasih karunia itu nggak boleh beres. Anda mau membenarkan dirimu dengan tuntutan hukum Taurat. Hukum Taurat itu tidak ada seorang pun yang sanggup lakukan. Hanya Yesus yang bisa menggenapinya. Kalau Yesus sudah menggenapi semua hukum Taurat, saya mau tanya, apa lagi yang kau mau genapi? Halo? Apa lagi yang kau genapi? Kalau engkau bisa menggenapi, berarti engkau hampir sama. Kau akan bisa sejajar dengan Yesus. Tuntutan hukum Taurat, seorang pun tidak bisa melakukan. Ada 613
hukum Taurat. Dari 613 ini terbagi masih 2. Dan dari semua itu diperinci-perinci lagi. Hanya 2 kesimpulan hukum Taurat. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Saya mau tanya, ada yang berhasil mengasihi Tuhan dengan segenap hati sampai hari ini? Halo, jawab dulu. Ada? Ada mengasihi Tuhan sampai hari ini dengan segenap hatimu? Sempurna? Enggak ada. Ketidaksempurnaanmu itu Yesus sudah selesaikan di kayu salib. Kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu. Saya mau tanya, adakah engkau sempurna mengasihi manusia? Enggak usah orang lain. Tidak ada yang sempurna di sini mengasihi orang tua. Saya pun tidak sempurna. Apalagi kalau sudah usia, orang tua itu udah mulai suka melawan. Nah, biasanya akan terjadi konflik. Orang tuanya ngatur, duduk, orang tuanya berdiri. Duduk, orang tuanya berdiri. Kita tidak akan pernah bisa mengasihi juga orang tua. Nah, kasihmu dan kasih saya yang gagal tadi, mengasihi Tuhan segenap hati gagal, mengasihi sesama juga gagal, itu Yesus sudah tuntaskan di kayu salib. Anda dan saya hanya tinggal di dalam kasih karunia itu. Halo? Amin. Anda dan saya tinggal dalam kasih karunia itu, bukan berarti kasih Tuhan itu jadi murahan. Berbohong aja nanti Tuhan kasih kok. Mencuri aja nanti Tuhan kasih kok. Bukan berarti menjadi itu prinsipmu. Itu Anda bodoh. Amin. Orang kalau mengerti mengasihi Tuhan, orang kalau mengerti tinggal dalam kasih karunia Tuhan, untuk melihat barang orang pun dia tidak ada lagi tertarik untuk mengambil, sekalipun kesempatan itu besar, dia tidak tertarik. Tapi kalau masih banyak sisa-sisa hukum Taurat, dia akan ambil, sebelum ambil dia lakukan sendiri. Nah, itu hukum Taurat, bos. Karena dia akan berbuah. Berbuah pertama dilakukan kanan kiri. Setelah sudah enggak ambil. Kasih karunia Tuhan bukan membuatmu menjadi pribadi yang murahan, tapi justru pribadi yang lebih berkualitas. Katakan amin. Katakan amin. Orang yang sudah tinggal dalam kasih karunia Tuhan, orang yang sadar bahwa semua apapun yang dilakukan, dia akan terus mengarahnya kepada salib. Artinya Yesus sudah menyelesaikan semua tuntutan hukum Taurat. Maka dikatakan firman tadi, Anda masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, Anda sendiri justru melepaskan hidupmu dari kekekalan itu. Semua kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Roma 3:28 yuk. Roma 3:28. 1, 2, 3. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Amin. Paulus menyatakan hidup di luar kasih karunia berarti terasing dari Kristus dan meninggalkan prinsip kasih karunia Allah yang membawa hidup dan keselamatan. Hal ini berarti hubungan dengan Kristus ditiadakan dan tidak lagi tinggal di dalam Kristus. Apa daya tarik ajaran yang menjadikan usaha menaati hukum Taurat itu sebagai keselamatan yang membuat orang berpaling dari Injil anugerah? Jawabannya itu hanya gengsi. Mengapa? Karena menerima anugerah berarti mengaku tidak berdaya. Amin. Bapak dan Ibu menerima keselamatan itu bukan karena kekuatanmu. Itu di saat engkau tidak berdaya. Maka engkau dan saya adalah pribadi yang paling berbahagia dari antara semua orang, karena Anda dan saya dipilih Tuhan. Waktu Tuhan memilihmu, waktu engkau menerima Dia sebagai Tuhan selamat dengan tidak berdaya, itu juga kasih karunia. Karena banyak orang di luar sana, profesor mau doktor, sulit untuk mereka menerima Tuhan dengan konsep tidak berdaya. Mereka akan terus terobos itu dengan akal pikirannya, dan akhirnya pun dia jauh dari kasih karunia itu.
Maka berbahagialah Bapak dan Ibu dan saya yang menerima kasih karunia itu tanpa berdaya. Amin. Paulus menghimbau kembali lagi jemaat Galatia untuk kembali setia kepada ajaran Injil sejati. Apa itu Injil sejati? Injil kasih karunia. Dan menolak Injil palsu. Apa itu Injil palsu? Injil kasih karunia tanpa perbuatan. Ya, yang mau memperhambakan diri pada Taurat, pada hukum Taurat. Orang yang kembali kepada hukum Taurat akan menerima konsekuensi. Yang pertama, ia dalam bahaya di luar keselamatan karena menolak karya Kristus di salib. Baginya Kristus tidak dapat menyelamatkan dirinya. Hanya ia sendiri yang dapat menyelamatkan diri melalui menaati hukum Taurat. Kedua, orang yang keluar dari kasih karunia, hukum Taurat itu akan menjadi alat baginya, pendakwa pada dirinya, karena keselamatannya bergantung penuh kepada kemampuan menaati secara sempurna hukum Taurat. Padahal tidak ada seorang pun yang sanggup lagi melakukan hukum Taurat. Amin. Jemaat Galatia ini sudah memiliki anugerah keselamatan. Maka mereka seharusnya tidak membiarkan diri lagi disesatkan. Namun Paulus yakin bahwa jemaat Galatia tidak akan murtad. Saya juga yakin bahwa jemaat BFA tidak akan pernah murtad lagi. Katakan amin. Katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Lebih keras lagi. Sebaliknya, mereka akan berjuang. Kita akan berjuang melawan penyesat-penyesat itu. Maka lihat kembali lagi. Kalau ada orang di sekitarmu berbicara tentang Tuhan, dan yang dibicarakan itu karena perbuatannya, dia lagi ada di dalam skop hukum Taurat. Jemaat Tuhan, apapun yang kau ceritakan keluar sana tentang kesaksian hidupmu, tentang apapun di luar sana, Anda harus memberitakan tentang Injil kasih karunia itu. Semua karena Tuhan, semua karena Tuhan, semua karena Tuhan. Dampak yang kau terima, kau bisa ditinggalkan, tapi tidak apa-apa. Amin. Kita yang masuk konsep kepada orang dengan perbuatan, kita masuk kepada mereka dengan konsep karena anugerah Tuhan, itu nggak mudah. Itu tidak mudah. Karena dia akan bertahan terus dengan perbuatannya. Nah, kita bertahan, kasih karunia. Maka sering sekali itu tidak akan nyambung. Tapi bagian dan bagian saya harus tetap menghadirkan Injil kasih karunia itu. Katakan amin. Orang itu percaya atau tidak itu urusanmu, bukan urusanku. Urusanmu dan urusan saya memberitakan kasih karunia. Anda ditolak, tidak apa-apa. Jadi waktu tukang pijat ini, saya beritakan, Allah yang kami sembah adalah Yesus Kristus. Waktu saya ngomong tentang Yesus Kristus, wajah mereka sudah mulai berubah, kekuatan pijat mereka pun sudah berubah. Dan waktu saya katakan, Anda harus menerima dia sebagai juru selamat, kami berdua pun ditinggalkan, belum waktunya habis pijat. Rugi bos, rugi setengah jam. Datang adik saya, sebenarnya Yesus itu tadi belakangan aja supaya kita lebih Allah sudah, memang begitu. Bagian kita sudah memberitakan. Dan semakin saya masuk tentang Yesus padanya, semakin mereka tidak memiliki kekuatan lagi untuk pijat. Apa dampaknya? Betul, saya rugi setengah jam. Yang tadinya harus dipijat semua, saya baru sadar ternyata yang sebelah kiri belum dipijat. Bisa paham? Karena sudah masuk tentang Yesus pada mereka. Halo? Amin. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada tanda kutip tadi ditinggalkan oleh teman-teman, nggak apa-apa. Yesus saja pun ditinggalkan kok di Nazaret. Nggak perlu berkecil hati. Justru Anda harus berbangga. Tanda kutip, semakin sedikit ke surga, sainganmu pun semakin sedikit kan? Nah itu maksud saya. Jadi nggak apa-apa. Bagian kita hanya terus memberitakan kasih karunia. Bagian orang itu percaya atau tidak, itu urusan Tuhan dengan dia. Katakan amin. Supaya apa? Dalam pemberitaan firman itu, kita pun nggak tertekan.
Banyak orang memberitakan Injil dia tertekan. Karena apa? Dia ditolak. Sebenarnya ditolak itu nggak perlu merasa tertekan, karena itu sudah bagian firman. Katakan amin. Nah, maka Bapak dan Ibu sekali lagi camkan ya, camkan ini. Setiap ajaran yang menekankan tentang perbuatan, menambahi atau bahkan menggantikan kasih karunia, hanya akan membuahkan kesombongan, hanya akan membuahkan perpecahan. Maka lihat, percaya kasih karunia dan keselamatan itu harus 100% hanya dari Tuhan. Inti pemberitaan Yesus tidak ada berbicara tadi itu penghakiman, tidak ada lagi berbicara tentang penghukuman, tapi inti nubuatan kepada Yesus Kristus termasuk di kitab Lukas tadi itu supaya orang menerima kabar baik, kabar sukacita, kabar Injil kasih karunia. Amin. Maka lihat, gereja hari ini justru banyak menakut-nakuti, justru banyak memberitakan penghukuman, justru banyak memberitakan penghakiman, bahkan juga banyak mengiming-iming berkat. Kalau Anda tidak masuk gereja tidak diberkati, Anda masuk gereja diberkati, Anda salah memiliki konsep seperti ini. Anda datang ke sini karena sudah diberkati. Anda datang ke sini bukan untuk mencari berkat, Anda datang ke sini karena sudah diberkati. Katakan amin. Katakan amin. Nah, ingat, Anda berdoa, Anda banyak diberkati. Ingat, Anda tidak berdoa pun kasih Tuhan padamu tetap kekal. Maksud saya, jangan berbuat sesuatu itu seolah-olah engkau bisa menyogok Tuhan dengan perbuatanmu. Gak bisa. Tuhan, saya lebih rajin ibadah, kok dia begitu? Gak bisa. Tuhan, saya lebih rajin ibadah, tapi kenapa dia ranking 1? Saya ranking 2 dari belakang, kok bisa Tuhan? Gak bisa begitu. Halo? Bisa paham? Semua perbuatanmu dan perbuatan saya tidak ada dasar membenarkan di hadapan Tuhan. Hanya dasarnya semua karena kasih karunia. Katakan amin. Kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Mari persiapkan perjamuan Tuhan hari ini. Tuhan yang baik, Yesus yang baik. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Dalamnya kasih sayang-Mu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Dalamnya kasih sayang-Mu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku.
ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, bersyukur ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, bersyukur ada dalam hati-Mu. Bersyukur ada dalam hati-Mu. Bersyukur ada dalam hati-Mu. Mari semua angkat roti. Waktu Yesus memecah-mecahkan roti, maka Yesus pun berkata, lakukan ini setiap saat. Waktu kita melakukan ini, maka kita lagi memberitakan tentang kematian Tuhan. Mari angkat roti lebih tinggi dari atas kepala. Inilah tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah. Tubuh Kristus secara fisik dan tuntutan hukum Taurat yang seharusnya kita mati, tetapi melalui tubuh Kristus kita jadi hidup. Kita dibangkitkan kembali, dan semua penderitaan fisikmu Yesus sudah tuntaskan di kayu salib. Apabila Bapak dan Ibu percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus, mari engkau makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Darah Yesus yang sempurna harus tercurah di kayu salib. Darah berbicara nyawa, dan Yesus pun sudah memberikan nyawa itu padamu dan pada saya. Kalau Yesus sudah memberikan nyawa, apalagi yang lain. Saat engkau meminumnya bersatu dengan darah Yesus, maka segala sesuatu yang tidak baik di dalam tubuhmu hari ini Yesus sembuhkan. Yesus sembuhkan. Apapun yang engkau alami hari ini, Tuhan membuat padamu yang tidak mungkin jadi mungkin. Pada saat engkau percaya bahwa darah Yesus menyehatkan tubuhmu dan menyehatkan semua darahmu di dalam tubuhmu. Apabila engkau percaya bahwa darah Yesus ini menyempurnakan hidupmu, mari engkau minum di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, bersyukur ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, bersyukur ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, bersyukur ada dalam hati-Mu. Bersyukur ada dalam hati-Mu. Bersyukur ada dalam hati-Mu. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Hari ini kami menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Persembahan kami, persepuluhan kami, ucapan syukur kami untuk pembangunan
Tuhan membalasmu berlipat kali ganda. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat semua berhasil. Apapun yang kau sentuh, Tuhan semua buat berhasil. Mari kita deklarasikan firman hari ini. Maka menaburlah saya di gereja ini, dan dalam tahun ini juga saya pasti menuai 100 kali lipat ganda. Sebab saya diberkati Tuhan, saya menjadi kaya, kian lama menjadi kaya, sehingga saya menjadi sangat kaya untuk kemuliaan Tuhan dan memperluas kerajaannya di tempat ini. Amin. Silakan duduk dan persembahan dijalankan. Shalom. Bapak dan Ibu dan saudara yang terkasih, pengumuman hal besar, hal sedang, hal kecil. Kita semua bangkit berdiri. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Yesus Kristus yang berlimpah-limpah padamu, engkau terima, dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpinmu hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita